Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat-sahabat kisah? Mudah-mudahan kabar baik. Pada kesempatan kali ini, kami akan membagikan kisah berjudul Horor dan Memilukan. Kisah mistis di rumah pesugihan Bungurasi. Sahabat-sahabat kisah, ini adalah semenggal cerita misteri di perbatasan Surabaya. Beberapa rumah di kawasan Bungurasi, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur, menyimpan kisah mistis. Dulunya, rumah-rumah tersebut dihuni oleh keluarga yang kehidupannya biasa-biasa saja. Di salah satu rumah, terdapat keluarga yang sehari-harinya berbisnis. Lantaran tak sabar dan ingin cepat kaya, sang kepala rumah tangga akhirnya memutuskan untuk memakai pesugihan. Sang ayah melakukan ritual perjanjian dengan makhluk gaib. Ia rela menumbalkan orang lain supaya bisnisnya berjalan lancar. Alih-alih menjadi sukses, pengusaha ini justru menjadi sumber dari segala malapetaka yang menimpa keluarga tersebut. Tidak hanya berdampak pada keluarganya saja, pesugihan ini juga berdampak kepada tetangga yang tinggal di sebelah keluarga ini. Sehingga keluarga tetangganya tersebut juga menggunakan pesugihan untuk menjadi kaya raya. Tim PMAM dari ADN Media bernama Dul dan Bayu berusaha untuk mengungkap sejarah di balik cerita mistis rumah-rumah di Bungurasi dengan datang ke lokasi tersebut. Saat mereka memasuki rumah yang sudah terbengkalai, hawa panas langsung menyeruap seketika. Semakin masuk ke dalam rumah, hawa terasa semakin panas dan berat. Kondisi rumah pertama yang dimasuki pun sudah terbengkalai dan ditumbuhi oleh akar-akar di dinding rumah. Bangunannya pun sudah lapuk, dipenuhi oleh sampah, dan memiliki sisi-sisi yang bolong. Bayu menceritakan perjanjian pesugihan yang dilakukan ayah dari keluarga ini dengan makhluk gaib harus menumbalkan nyawa anaknya sendiri. Sebab itu, anak terakhir dari keluarga ini dikubur di salah satu ruangan di dalam rumah. Alasan kenapa si anak harus dimakamkan di rumah, Bayu mengatakan supaya para tetangga tidak curiga saat anak bungsu keluarga ini tidak pernah terlihat lagi. Kuburan anak perempuan tersebut kini dipenuhi oleh banyak akar di atasnya. Bahkan akar-akar yang menjalar di dinding rumah pun memusat ke kuburan anak ini. Kematian anaknya gak nyelesain masalah karena dia masih haus materi, ujar Bayu. Ketika memasuki bangunan rumah kedua, Bayu dan Dul menghampiri sebuah sumur yang berada di depan rumah. Sumur tersebut dijaga oleh makhluk gaib berupa genderuwo. Dan setelah diamati, sumur ini juga memakan korban seorang anak kecil seperti rumah sebelumnya. Bayu menjelaskan, rumah kedua ini juga menggunakan pesugihan seperti rumah pertama. Namun, mereka tidak sadar kalau pesugihan yang digunakan itu justru merugikan keluarga mereka dan juga merugikan tetangga. Jadi, rumah pertama pakai pesugihan. Terus tanpa disadari, rumah kedua ini diseret. Kemudian, rumah kedua dipakai pesugihan. Terus rumah kedua seret. Begitu aja terus, makanya mereka gak pernah merasa cukup, ujar Bayu. Perbedaan pesugihan rumah kedua ini ialah rumah pertama menggunakan sosok jenglot dan rumah kedua menggunakan sosok tuyul untuk pesugihan. Kedua rumah ini mencari hal yang sama, yakni kekayaan dunia semata. Berawal dari rumah pertama yang menggunakan pesugihan, dan rumah sampingnya akhirnya ikut juga. Jadi kayak tambal sulam gitu, ujar Bayu. Ketika para tim sedang menyiapkan keperluan untuk uji nyali di tempat, tiba-tiba Bayu dirasuki oleh sosok gaib dari rumah kedua. Diketahui sosok ini bernama Geni Banaspati. Ia memiliki rupa yang besar seperti genderuwo. Namun, sosok ini mengeluarkan api yang panas dari seluruh tubuhnya dan memiliki kuku yang panjang juga tajam. Sosok ini merupakan salah satu sosok pesugihan yang menempati rumah kedua di Bungurasi. Sosok Geni pun mengaku bahwa ia tidak sendirian di dalam rumah ini, melainkan ada teman-teman lainnya yang diundang oleh pemilik rumah. Orangnya atau pemilik rumah sudah memanggil saya dan teman-teman saya supaya mereka menjadi kaya, ujar sosok tersebut saat merasuki tubuh Bayu.
Kisah di atas bisa menjadi pelajaran bahwa kekayaan bukanlah segalanya. Menjadi kaya dengan kerja keras adalah hal yang harus kita lakukan, bukan melakukan pesugihan dan menumbalkan keluarga sendiri. Apalagi yang kita tumbalkan adalah anak atau istri kita. Karena kekayaan bukan hanya sekedar materi, namun rasa bahagia yang ada dalam diri kita. Demikian kisah hari ini. Jangan lupa nantikan kisah terbaru dari kami. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.